Wah. Selamat pagi, saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyapa kami dalam keheningan budi dan hati. Perkenankanlah kami mendekati Engkau dan menjadi murah hati serta penuh kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat bahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, ketika Yesus mengusik zona nyaman kita. Kisah Injil hari ini membawa kita bersama Yesus ke daerah Garasa, di mana Yesus berhadapan dengan 2 orang yang kerasukan roh jahat. Mereka begitu ganas sehingga menakutkan seluruh daerah itu. Namun yang menarik, justru roh-roh jahat itulah yang pertama mengenali siapa Yesus sebenarnya. Mereka berseru, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Mereka tahu kuasa Yesus dan menggigil ketakutan. Ini menyadarkan kita bahwa mengenal Yesus secara intelektual saja belumlah cukup. Iblis pun tahu siapa dia. Yang dibutuhkan adalah iman dan ketaatan yang melahirkan pembaharuan dalam hidup kita. Yesus kemudian mengusir roh jahat itu dan membiarkan mereka masuk ke kawanan babi yang lalu terjun ke danau dan mati. Reaksi penduduk setempat mencengangkan. Alih-alih bersyukur karena 2 orang yang kerasukan telah dibebaskan, mereka justru meminta Yesus pergi dari wilayah mereka. Mengapa demikian? Karena penyembuhan itu telah mengganggu ekonomi mereka. Babi-babi yang mati berarti kerugian. Ini menggambarkan bagaimana kehadiran Yesus seringkali tidak diterima ketika ia mengganggu kepentingan pribadi atau kenyamanan duniawi kita. Kita lebih memilih babi kita tetap hidup meskipun ada jiwa-jiwa yang terikat dan menderita. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, renungan ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri. Adakah bagian dalam hidup kita yang seperti penduduk Garasa? Lebih memilih kehilangan Yesus demi mempertahankan zona nyaman atau kepentingan pribadi kita.
Mungkin Yesus ingin mengusik kebiasaan dosa yang sudah kita anggap wajar, atau Ia memanggil kita keluar dari hidup yang mementingkan diri kita sendiri. Namun kita menolak karena kita takut kehilangan rasa aman semu, kesenangan duniawi, atau bahkan relasi yang tidak sehat. Padahal justru ketika Yesus hadir dan membebaskan, di sanalah hidup yang sejati bermula. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus tidak memaksa. Ketika diminta pergi, Ia benar-benar pergi. Tetapi Dia meninggalkan jejak kasih dan pembebasan. Hari ini, Ia pun berdiri di hadapan kita, bukan dengan bentakan, tetapi dengan kuasa kasih yang ingin memulihkan hidup kita yang terikat dan terluka. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengundang Dia masuk lebih dalam, atau justru menyuruhnya pergi demi mempertahankan kenyamanan yang menipu? Mari kita memilih seperti dua orang yang disembuhkan itu, menjadi saksi kasih-Nya, dan bukan seperti warga Gerasa yang menolak kehadiran Sang Penyelamat. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, sakramen keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus Putra-Mu telah kami terima. Kobarkanlah hati kami untuk selalu setia menapaki jalan keselamatan-Mu menuju hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, karya pelayanan kita, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, intensi-intensi kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.